Membuat cake dengan variasi rasa yang seperti ini, apalagi dibikinnya pakai dikukus jadi simpel banget juga ekonomis. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Nim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku bikin cake yang dikukus dan ini simpel banget. Jadi 5 butir telur kita mau mixing bersama dengan gula pasir dan emulsifier SPTBM Ovalet, merek apa aja bisa saling menggantikan. Di sini kita akan mixing dengan kecepatan tinggi, menggunakan stand mixer boleh, menggunakan hand mixer juga boleh. Di sini jangan lupa tambahin juga seperempat sendok teh garam aja, lalu di mixing terus sampai dia lebih putih warnanya, lebih pucat, terus dia akan lebih mengembang, juga nanti dia akan lebih kental dan kalau diangkat dia jatuhnya akan lebih berjejak. Saya nggak pernah pakai patokan waktu untuk mixing kayak gini, jadi perhatiin aja kurang lebih teksturnya itu akhirnya itu akan seperti ini. Kalau kita perhatikan dia itu seperti padat dan lebih shiny atau lebih mengkilat. Kalau udah kayak gini menurut aku udah cukup dan kita ke step berikutnya. Kita akan campur bahan keringnya. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang. Di sini lumayan banyak pakai tepung terigunya, makanya nanti akan menghasilkan cake yang besar juga. Jangan lupa sambil diayak, lalu kemudian ini akan kita aduk perlahan-lahan sampai lebih rata dulu. Nah, kurang lebih hasil akhirnya akan seperti ini. Setelah seperti ini aku mau tambahin bahan lainnya atau lemaknya. Di sini aku mau campur-campur dulu bahan cairnya ya di dalam mangkok. Kalau mau langsung dicampurkan ke adonan tadi ya boleh aja. Di sini aku pakai kental manis. Lalu kemudian aku juga menambahkan dengan minyak sayur. Lalu kemudian aku juga menambahkan dengan santan supaya lebih gurih aja, lebih enak. Di sini santannya aku pakai kurang lebih 2 saset atau sekitar 120 gram. Lalu kemudian di sini aku aduk rata dulu sampai rata, benar-benar rata supaya nanti lebih memudahkan aja saat mencampur. Dan kemudian aku mau campurkan sedikit dengan adonan yang tadi udah kita aduk, yakni adonan tepung dan adonan telur tadi. Gunanya supaya bahan cair ini akan lebih mengental dan otomatis akan lebih cepat tercampur dengan adonan yang banyak yang di dalam baskom ini. Langkah seperti ini sebenarnya teknik mengaduk aja. Kalau misalnya semua bahan-bahan cair tadi dicampurin di dalam wadahnya yang besar ini, di dalam wadah campuran tepung dan telur, ya nggak masalah kalau mau langsung dan kemudian diaduk rata. Tapi biasanya kalau bahan cair apalagi berupa minyak dan lemak kayak gini, dia akan lebih berat dan mengendap di bagian bawah. Itu bisa beresiko misalnya nggak rata nanti cake-nya saat dipanggang, dan setelah selesai dipanggang tuh dia akan ada bagian-bagian yang mengeras, itu karena minyak atau lemak yang tidak rata teraduk. Nah, kalau bahan cairnya sudah mengental seperti ini karena campuran adonan tepung tadi, maka ini akan lebih mudah ngaduknya dan ini nggak lama-lama, sebentar aja dia juga sudah rata. Jadi benar-benar udah gampang kecampur di adonan banyak di dalam wadah ini. Sebentar dan perlahan diaduk rata sampai benar-benar rata. Lalu kemudian kita mau pisahkan sebagian atau lebih sedikit boleh juga di dalam mangkok yang cukup. Kita mau bagi dengan rasa yang lain. Jadi aku punya taro powder atau bubuk taro.
pilih atau beli aja di marketplace di misalnya Tokopedia atau Shopee. Jadi pilih aja yang cocok banget buat campuran cake. Kalau bisa yang nggak ada rasa manisnya atau nggak ada campuran gulanya, supaya komposisi dari cake-nya ini nggak berubah gitu ya. Pastinya pastiin juga dengan kualitasnya ya, biar semakin enak pastanya atau taruh pastanya itu akan semakin enak juga cake-nya. Di sini adonannya aku mau bagi dua atau bagi sedikit, lebih sedikit untuk rasa taruhnya, lalu kemudian aku tambahkan dengan taro powder kayak gini, dan kemudian aku aduk rata. Lalu nanti setelah rata kita siap untuk tuang-tuang ke loyangnya. Nah, ini udah cukup dan aku mau tinggal tuang aja. Di sini ada loyang ukuran 24 cm. Kemudian aku mau oles dulu menggunakan Carlo, atau kalau nggak ada bisa juga dioles dengan minyak sayur, oles tipis-tipis gitu. Dan jangan lupa siapkan dandang kukusan atau klakat, pastiin sudah panas, dan kemudian bagian tutupnya dialasi dengan serbet. Jadi pastiin air di bawahnya itu udah mendidih sehingga akan penuh uap. Di sini mau aku tuang-tuang bagian adonan taronya dan adonan putihnya, selang-seling aja atau sesuai selera. Jadi ini nggak ada harus gimana-gimana, jadi sesuai kreasi masing-masing aja. Setelah selesai dituang semua, nanti akan siap untuk kita kukus. Setelah selesai seperti ini, kita akan kukus dengan api besar dan pastiin sudah penuh uap di dandangnya. Jangan lupa tutupnya juga dialasi serbet. Lalu kemudian kita akan kukus selama 25-30 menit, dan setelah ini kita akan lihat hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Kalau bisa tes tusuk aja kalau mastiin dia udah matang atau belum. Tapi biasanya 25-30 menit dia udah matang kok. Lalu kemudian tinggal kita balikkan aja di cooling rack, dan ini siap untuk kita sajikan. Kalau mau dideskripsiin dari rasanya itu dan legit juga, terus apalagi ada sensasi rasa taro dan aroma taronya itu enak banget. Lalu kalau untuk tekstur ini lembut banget, dan kalau memang mau di save, mau disimpan atau nggak sekali habis dimakan, pastiin nyimpennya di wadah tertutup ya, biar dia tetap lembab dan nggak mengering. Dan ini dia hasilnya, ini enak banget, dicoba deh di rumah. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi kayak apa lagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Thank you for watching, see you next video, bye bye.